masukan lah, ibaratnya jangan hanya sekedar WFH mengikutin pusat tapi tidak ada dampaknya. Salah satunya itu dia. Itu tuh. Kadang-kadang di kantor aja belum tentu kerja, apalagi yang di rumah. Di rumah. Apa efektif penggunaan WFH ini ternyata efektif mengurangi beban? Jadi mana aja, yang penting produktif kan, gitu aja. Ya kita memang hari Jumat kerja di mana aja, tapi kita perintahkan untuk di kantor juga. Itu juga tetap di kantor. Produksi lah pokoknya. Ya, jadi nggak ada. Oke, selamat malam, kembali lagi sama kita di Spill Tipis by Radar Depok. Oke, terus Bang Jin lagi mau seruput kopi baru pas Lanjut panas. aja, Iya. kita mah. Jadi kita hari ini mau ngomongin tentang work from home, bekerja dari WFH. rumah. WFH ya. WFH untuk ASN ya Bang. Baik ASN maupun Swasta ya? Swasta, karena aturannya udah digulirkan sama pemerintah. Baru-baru ini, baru hari ini kayaknya ya. Baru hari ini. Tanggal Rabu 1 April. 1 April. Ditetapinnya di hari Jumat. Tanggal 31 kemarin. Tanggal 31 berlaku, tapi satu nih implementasi. Iya, Hari ini. iya, dimulainya. Tapi kalau di pusat itu kan tiap hari Jumat ya, maksudnya udah pasti gitu. Maksudnya dia mengeluarkan seminggu itu WFA. Ya. Sementara kalau kita balik lagi ke Kota Depok, Depok udah melakukan hal itu. Malah dia WFA dan WFA anywhere. Kalau nggak salah sebelumnya itu di hari Senin dan hari Kamis dulu. Jadi dimulai hari Kamis, pas puasa pindah ke Senin. Nah, dan anywhere-nya di hari Jumat kalau nggak salah gitu. Ada WFA, ada WFA Depok ya. Depok tuh berarti Depok lebih gercep ya daripada pusat ya. Iya, karena efisiensi anggaran itu Bang. Oh iya, keimbasnya ke kita juga soalnya. Enggak cuman ke listrik ya. Ya benar. Kalau gua nggak setuju, Enggak boleh, kenapa Bang? susah dihubungin ntar. Iya benar. Masuk aja susah ya. Tapi kan Pak Tito ini udah ini loh, maksudnya menegaskan ya itu mah atasan mungkin ya, atasan kalau menelpon staff gitu 5 menit gak di Handphone ya? handphone gak di dalam genggaman, gak dijawab, kena sanksi. Nah kalau kita kan juga harusnya juga karena kita perlu konfirmasi data terbaru, ya harus sama juga ya, harus diangkat gitu juga. Ya, gue bukan yang nggak setuju dalam hal apa? WFH-nya ya, artinya ada beberapa sudut pandang dari gue yang ngeliat gimana cara pengawasannya. Ya, karena yang masuk tanpa ada WFH atau WFA aja, terkadang pelayanan masih kurang, ada yang kurang aja, ada temuan yang kurang aja, terutama mungkin ya teman-teman yang di entah di kelurahan atau di kecamatan itu ada aja keluhan masyarakat tentang kinerja yang sebetulnya dikerjakan, tapi ada beberapa yang mungkin kurang maksimal saat padahal maksudnya tatap muka. Nah, gimana nih proses ketika WFH atau WFA, distribusi pekerjaannya, laporannya. Kalau gue prinsipnya kan biasanya begini, misalkan laporan ada kinerja ada yang kurang. pasti. Ya gimana? Maksudnya begini, pastikan temen lindungi temen. Ya apalagi ini kan ASN lindungi ASN lah. Nah gitu gue karena. Nah mungkin kan ASN makan ASN. Iya gitu. Nah seperti apa nih pengawasannya? Terus reportnya gimana? Kalau memang alasannya untuk hemat energi, berapa hitungan energinya? Nah itu memang harus rinci. Berapa biaya BBM yang bisa dipangkas, biaya listrik, biaya WiFi mungkin, atau biaya AC, ya kan listrik ke AC lah. Seperti itu, ngukurnya seperti apa. Dan efisiensi anggaran yang dihemat ini untuk apa? Gitu. Kalau gue prinsipnya karena gue kerja di media, jadi sepertinya akan berjarak hubungannya, gitu karena memang teman-teman wartawan mungkin khusus di Radar atau mungkin teman-teman wartawan harian yang di Kota Depok itu untuk bertemu saja kadang agak sulit. Makanya kan ambil opsi yang kedua yaitu by phone atau chat untuk wawancara. Nah ini
Ternyata juga lebih sulit juga gitu ketika misalkan Kayak kemarin tuh ya. dia dari kantor nih kita telepon aja nggak angkat, apalagi dia posisi di rumah gitu. Kita kan juga nggak tahu dia di rumah kerja atau tidak gitu. Itu tuh Kadang-kadang di kantor aja belum tentu Kerja. apalagi yang di rumah. di rumah leha-leha lagi. Kerja kadang ke sebelahnya ITC bang, jalan-jalan. Ya bukannya gue julid tapi emang ya begitu kondisinya. Kadang-kadang kan gue juga nongkrong di Pemkot bukan waktu sebentar. Iya. Enggak begini, maksudnya WFH ini kan berarti work from home. Artinya kalau misalnya yang di Pemkot juga kan, misalnya nih dia udah setiap hari Senin ya. Berarti hari Senin itu benar-benar pelayanan lumpuh dong. Kalau yang sisi pelayanan misalkan kesehatan KTP, atau apa itu enggak yang kayak pembuatan KTP, perizinan, aktif izin deh, gitu. aktif kayaknya. Karena berkaca dari libur kemarin Idul Fitri atau seperti apa, itu dibagi dua, Moy. Ada shift-shiftan. Terutama yang tingkat kelurahan ya, untuk pelayanan yang artinya langsung bersentuhan sama masyarakat. Bahkan ada lurah pun yang akhirnya mau dia WFH dia masuk. Yes. Karena mungkin lebih, kalau di rumah pun dia khawatir, aduh pekerjaan beres apa kagak ya, mendingan gue masuk deh daripada kepikiran kan bahasanya mungkin gitu. Iya. Gue pengawasan lebih ke arah di dinas gitu. Iya, soalnya kan banyak kan itu kan Berarti pegawainya. gimana dinas yang apa namanya kecuali dinas teknis ya kayak damkar itu pasti masuk teman-teman atau dinas kesehatan ya, terutama teman-teman yang di puskesmas sama teman-teman yang mungkin di PU seperti Satgas Banjir, itu tentu akan steady atau ready untuk ada penugasan dadakan. Nah itu gua gimana dengan dinas lain? Kalau dinas lain yang dia tetap masuk secara fair itu dia gimana nih? Ada yang masuk, ada yang enggak. Itu gimana pembagiannya? Juga artinya kalau untuk alasannya penghemat energi ya gue setuju aja. Tapi kalau untuk menjadi jaga jarak sama komunikasi dengan kita Media lah ya. itu susah lah menurut gue tuh Net. Tuh, Moy. Paling kalau gue berbicaranya ada dua aspek ya yang harus digodok sama Pemkot Depok untuk mengukur efektivitas WFA. Pertama itu hasil kerja dan kedisiplinannya. Jadi dilihat tuh selama sebulan apa produk atau yang pekerjaannya udah dilakukan. Ya, outputnya gimana? Jangan hanya cuma WFA aja tapi nggak ada pengawasannya juga, hasilnya apa kan gitu. Itu harus jadi representasi untuk efektif nggak ini WFA ini kan gitu. Sejauh ini kan walaupun Kota Depok udah sebulan ya, dihitung udah sebulan, tapi kan alat ukurnya aja belum ada. Maksudnya ya tentu harus ada report rilis lah. Gue ngeliatnya harus ada. Nah ini jadi masukan lah, ibaratnya jangan hanya sekedar WFA mengikuti pusat tapi tidak ada dampaknya. Salah satunya itu dia, apakah pengerja ini jadi disiplin apa enggak kan kita nggak tahu. Apakah perlu ada tagging misalnya dia ada di rumah atau di mana, entar tahu ada di luar kan, itu perlu juga yang kayak di tracking. Gitu. Ya. Nah jadi kalau di kalau Kemendagri itu ketika WFA bang dia itu terhubung sama dia absensi tapi dari jarak jauh dengan aplikasi Sipek itu bang. Ada aplikasi namanya Sipek, dia registrasi lewat situ, absen lah ibaratnya pagi, dan itu terhubung sama GPS. Nah, itu salah satu mereka buat mengantisipasi keberadaan ASN PNS ini nih, bener bekerja nggak? Itu untuk satu titik lokasinya, supaya ya yang dimaksud percuma aja kalau misalkan melakukan hemat energi ataupun BBM begitu. Justru mereka lebih boros dari secara BBM karena dipakainya misalnya mereka pergi liburan gitu bang, karena kan tujuannya kan supaya mereka mengurangi pemakaian kendaraan ke kantor, jadi bensinnya yang berkurang atau BBM yang berkurang lumayan itu kan. Nah kalau di Kemendagri melakukan itu nih, tinggal penerapannya aja. Nah, memang yang kita inginkan itu keterbukaannya itu, Bang. Keterbukaannya yang memang harus dipublikasi ke masyarakat. Yang tadi Abang bilang ya harus ada laporannya per bulan begitu. Ini kemana karena, nah itu balik lagi, gimana mau mereka melaporkan jaga temen kan itu yang bahaya buat kalau buat dari pandangan kita itu yang bahaya. Nggak mungkin bilang dilaporin temennya ke Kemendagri, oh ya ini
Enggak ini Nggak ada nggak nih absen titiknya, atau di apa. sini nggak absen nih. Itu kan satu hal yang nggak mungkin ya kan. Di sini gue ngeliatnya kalau di tingkat lokal itu pengawasannya bukan hanya berarti di tangan BKPSDM Betul. ya. Inspektorat juga jalan. Harus. Satpol PP. Jadi gini, ini pikiran gue terliar aja. Jadi mungkin Satpol PP masuk tapi ngecek random aja ke rumah. Assalamualaikum. Sensus lah gitu. Ada dia di rumah nih. Ada di rumah nggak jam kantor? Iya, Tapi iya. random aja, nggak usah Iya. seluruh ASN. Diacak. Tapi sidaknya dikasih tahu nggak? ini saran nih. Ini barusan ide gue lewat aja, ide liar gue. Satu, Bang. Gitu. Jadi gini maksudnya, karena kan Satpol PP kan pengawas praja kan. Betul. Jadi dia Iya. kalau di polisi itu proposnya lah. Misalkan di hari Depok karena Senin ya Senin gitu, kan. Dibagi nih ke rumah. Gue sih ngeliatnya tataran pejabat mungkin kabit ke atas lah. Iya, ya. Ya. Kita hari ini ke rumah siapa, dirahasiakan. Mungkin yang hanya tahu titiknya tuh mungkin sekda atau pak wali gitu. Yes. Dicek foto, by address, by foto. Foto, video sih yang sekarang udah. Oh ya, by video gitu. Jadi ketika memang ada, publikasikan. Iya. Ya. Ini meningkatkan Baik buruknya, kepercayaan. baik buruknya dipublikasikan kan? Iya, jadi gini misalkan tiba-tiba lagi main laptop nih, oh kerja. Yaudah, Pak Kabit, kita pulang lagi. Iya. Ya mendingan begitu aja gitu. Jadi tapi ya mungkin sampelnya nggak usah banyak-banyak sehari, satu hari tapi kan sepekan sekali ya. Di hari Senin. Ini baru ide yang lewat. Tapi benar juga, Nah, Bang. iya, gue masukkan juga nih, maksudnya selain itu ada juga Jun, netizen atau warga Depok juga bisa juga jadi watchdog. Iya. Watchdog itu maksudnya ketika melihat di hari misalnya kan nanti Depok ditetapkan juga hari apa kan kita belum tahu nih, karena kan emang belum Pak Wali masih gantung kan. Mungkin di hari Senin masih ada melihat ASN yang berkeliaran di tempat makan, di mall, di bioskop atau di mana, itu bisa divideoin, bisa juga langsung dilaporkan ke hotline-nya Pemkot Depok atau di media sosial. Itu lebih media sosial. Ah, itu lebih maksudnya itu sama-sama mengawasi tuh. Itu bakal jelas tuh kelihatan. Nah, ini dia orang mana, maksudnya kerja di mana, ini di mana tuh. Itu Fair ya? bisa juga itu. Maksudnya ini jadi pengawasan bersama sih maksudnya gitu. Ya itu lebih fair sih Bang. Maksudnya ya teman-teman ASN juga fair lah ngelakuin ini ya kan. Jadi jangan ya lah sampai digituin ya lah nggak sampai digituin. Tapi kan maksudnya ini kan emang di saat jam kerja. Bener nggak lu kerja gitu kan. Ya, Sedangkan terutama di jam-jam digajinya rawan lah. Diceknya jam 1 siang. Ya digaji pakai uangnya masyarakat gitu kan. Nah kan alangkah emang lebih baiknya bagusnya kayak begitu. Tapi pertanyaan gue kalau Satpol PP bisa tapi berani nggak dia? Ya, harus berani lah. Nah, itu yang berarti bukan harus ada sendiri. PPID-nya, ada penyidiknya. Dia kolaborasi kali lah ya. PPID. Lintas. PPNS. PPNS. Yes. Iya salah ya. Ini PPNS. Ya itu harus ada PPNS ya, berani Sama ya. inspektorat. Harus berani. Jalan. Itu harus berani. Benar, itu harus berani. Itu akan lebih fair kalau menurut Gue gue. ngeliatnya akan juga ya lebih fair, lebih transparan. Ya, jadi Karena emang sejauh ini nggak fair kalau menurut gua. Bener tadi lu itu satu lagi, dia itu udah Sabtu Minggu udah libur. kalau di hari Jumat cuma Sabtu Minggu Iya, 3 3 hari. Enak ya. Enak ya. Tapi gaji nggak turun ya. Belum Nggak cuti-cutinya nih. Orang itu tadi libur juga di luar cuti, WFH itu di luar cuti Iya. Enggak masuk hitungan dia benar. dan nggak boleh dikurangi gaji. Nah, sama kayak di swasta juga kan. Swasta gitu. juga ya Bang. Benar swasta juga. Tadi gue baca juga benar Kemendagri. Ini juga menyampaikan bahwa ini juga berlaku untuk pabrik malah kata dia. Tapi yang penting diatur secara Disepakati. teknisnya, disepakati secara Ya. teknis mau seperti apa. Nah kalau emang saat ini WFH-nya bertujuan sama mengurangi energi dan BBM, pemerintah Kota Depok yang sebelumnya sudah melakukan jauh lebih dulu ya. Yes. Ini memang untuk mengurangi pemakaian listrik gitu ya Bang, karena ini dari efisiensi anggaran tuh. Ya. Jadi dia mengurangi pembayaran listrik. Soalnya kita pernah ngangkat Bang tentang biaya penggunaan listrik pemerintah Kota Depok. Ya. Di tahun 2024 itu Radar Depok pernah bikin 8,9 miliar tuh. Selama setahun. Selama 1 tahun. Dan kalau per bulannya sekitar 742 juta. Itu termasuk kelurahan sama kecamatan. Iya Bang. Jadi total Iya, seluruh kantor pemerintahan pokoknya. Di antara
Nah, ini yang masih kita kita cari ya Bang ya, setelah dilakukan efisiensi 1 bulan ini, berapa sih menurunnya, berkurangnya berapa sih, dan efektif nggak itu ini? kan nanti kan ada kelihatan rata-ratanya sebenarnya. Jadi makanya emang teman-teman juga dari kemarin berusaha ya, udah jauh sebelumnya teman-teman berusaha buat mencari data ini. Makanya kalau memang, nah tadi gue bilang, kalau secara fair ya dibuka datanya, bener nggak ini mengurangi penggunaan biaya penggunaan listrik itu sendiri gitu. Karena kan Bisa dari kita tanya ke bagian umum itu. bagian umum Bang. Makanya kita Itu kan data 2024 ya, 2024. Ya ini bisa jadi patokan juga. Kemungkinan besar di 2025 dan 2026 pun Sama. nggak jauh angkanya. Makanya ini masih bisa dilihat nih sejauh mana efektivitas WFA ini kan gitu. itu dia. Bicara WFA, kita juga maksudnya Radar Depok sendiri udah WFA ya, anywhere ya. Maksudnya di Jumat kita bisa kerja di mana aja, yang penting produktif kan, gitu aja. Iya, kita memang hari Jumat kerja di mana aja, tapi kita perintahkan untuk di kantor juga. Itu juga tetap di kantor. Produksi lah pokoknya. Karena Jadi nggak ada WFA. nggak ada, bukan karena kalau kerja di rumah suasananya suasana rumah. Ya udah. Iya, kayak waktu WFA gua COVID. Iya, akhirnya ada yang Banyak bandel. malesnya. Iya, Ketiduran gua lagi lewat. Iya, Jam 12 gitu kan. malam. Akhirnya kan gitu, makanya yang kita waspadain banget ketika PNS ini WFA, bener nggak? Pasti kan suasana rumah tuh. Bener nggak kerjanya, KPI-nya tercapai nggak misalnya dalam satu Iya, bulan makanya itu? disurvei ke rumah. Paling enak sih disurvei ke rumah. Iya, Betul. nggak Atau usah nggak, semuanya. Atau nggak masyarakat tuh, masyarakat Itu survei kan, ke rumah itu setidaknya bikin dia deg-degan. Setidaknya dia tidak akan keluar rumah di hari itu. Tapi Biarpun nanti kayaknya bukan gua nih, tapi kan dia kayaknya gue di tracking itu dilacak nih ke rumah nih. Toto asal di Assalamualaikum nggak ada. Kan tegang juga. iya, maksudnya ini jadi masukan dan jangan dibocorin sih sebenarnya. Iya, Bagusnya ini seperti formula itu. lah. Iya. Formula dari Radar Depok nih buat pemerintah Kota Depok. Sama itu ya, warga Depok juga kalau ada temuan-temuan ya meramaikan aja, nggak apa-apa. Iya, Itu nggak kan apa-apa. sebagai jadi pengawas kita juga semua. Kalau Bogor Rebo ya? Bogor Jumat Bang. Oh Jumat. Dia Jumat. Sebelumnya tapi bukan Rabu ya? Dia bukan, dia Jumat juga. Rabu itu kalau di Bogor ya penggunaan itu Bang. Sepeda ya? Sepeda, jalan kaki, sama motor. Nah kalau yang jaraknya jauh, naiknya motor sampai kantor, baru jalan kaki. Sama kejadiannya sama Sekdanya Kabupaten Sekda Bogor. naik motor ya? Sekda naik sepeda. Dia sepedaan, tapi sepedanya ditaruh di parkiran, dia jalan kaki baru ke. Jadi nggak ada tuh yang kayak sejauh ini belum ada jalan kaki yang benar-benar dari rumahnya jalan kaki sampai. Ya iyalah. Kalau rumahnya di yang kantor di Cibinong kayaknya tua Tapi juga. kalau di daerah ada ini. Tadi gue baca beritanya kalau di daerah ada. Karena dia, di Bogor ada. Di Bogor ada tapi sepedaan juga. Kalau di daerah itu kalau nggak salah di Jawa Timur. Di Jawa Timur itu ada guru olahraga. Karena dia suka lari, Dia lari dia bener deh. lari Bang, 10 km pulang pergi dia lari. Dan itu ya patut 10 km mah Sawangan Balai Kota. lumayan Bang. Karena dia pelari hobi. Ya makanya nyampe kantor lepek tuh baju kantor ya. Kadang tuh dia pakai baju sport dulu biasanya, terus sampai ini ya mandi. Nah ini sebenarnya jadi tantangan aparatur Pemkot Depok juga. Di Bogor bisa, kenapa di Depok nggak bisa? Karena wilayahnya kan kecil ya. lebih kecil. Depok itu kecil lah. Maksudnya kalau dari Sukmajaya ke Pemkot Depok itu ya sebenarnya sepedaan juga bisa. Gitu kan. Ya kalau jalan kaki ogah ya mending sepedaan mah Mana hati-hati setengah aja jam mah keserempet nyampe. angkot. Maksudnya lebih lebih logik daripada di Bogor gitu, yang di Malasari untuk naik sepeda kan kayaknya nggak mungkin. Iya gitu. makanya. Lu rumah lu Liang ya. Kantor Cibinong. Naik motor aja belekan. Nah, jadi kurang lebih ya begitu. Itulah kebutuhan listrik Pemkot yang tadi besar. Kita pengen sama-sama kita ngebuka, kita kasih tunjuk ke masyarakat ya bahwa ini efektif penggunaan WFH ini ternyata efektif mengurangi beban tagihan gitu ya listrik. Terus Lebih ke listrik ya, kalau WFH itu lebih ke listrik ya. Lebih ke Tapi listrik, kalau iya. kendaraan itu ke BBM itu lebih ke kendaraan. Maksudnya WFH kan ya cuman gitu doang, maksudnya nggak mungkin ke kantor pakai itu kan. Ya. Ya, Ada jadi- juga ada memotong perjalanan dinas juga kan. Iya. Itu udah Penghematan. perintah ya, iya ada perintah juga dari Kemendagri kan. ya harus itu perjalanan dinas yang nggak terlalu
penting ya, maksudnya lebih baik efisiensi anggarannya itu yang diambil sih Bang, daripada pembangunan yang dipotong ya, yang seharusnya udah direncanakan, udah dirancang terus ditunda gitu karena efisiensi anggaran, apalagi masalah pendidikan gitu, apalagi masalah kesehatan. Coba itu yang menjadi prioritas, anggaran-anggaran yang sampingan ya, kunjungan dinas, perjalanan dinas lah, kunjungan kerja, itu coba buat sadar diri lah, diajukan buat dipotong aja sebenarnya, daripada dipocel-pocel dari kesehatan segala macam, pembangunan infrastruktur. Lebih baik kalau menurut gua itu kan toh mereka perjalanan dinas atau kunjungan kerja kan masih bisa pakai video Zoom meet, bisa Zoom meeting. Di situ kan mereka bisa sama-sama di situ buat bertukar ide gimana sih caranya. Nah lebih fokusnya ya jangan dipangkas lah, itu yang tadi gue bilang, pendidikan, kesehatan sama infrastruktur gitu. Jalan ya. Tapi ini jadi masukan juga nih, ini bagus juga nih poinnya dari Kemendagri, isinya itu jabatan tinggi Pratama itu nggak WFA. Oh ya, Kadis ya. Kadis itu nggak WFA. Terus sama eselon 3 nggak WFA, sama lurah, camat itu nggak WFA. Nah itu jadi maksudnya ya bagus juga, memang itu sebenarnya dengan dia ada di kantor itu jadi ngecek juga anak buahnya ada di mana kan gitu. Iya, Ya kan? Iya secara Tapi langsung ya. Enggak, di kantor nyalain AC enggak? Ya kan AC kan banyak. Gua Jadi kantor camatnya doang, ya, ruangan salah satu camat aja. Maksudnya kalau emang ada pelayanan pun dia paling bekerja 2 orang atau 3 orang, camat sama 2 staf misalnya, atau Iya. satu kasih, Iya. atau 1 staf 1 kasih gitu. Ya, Dan kan kan ada 2 orang. camat nongkrong di luar aja lah, ngadem Iyalah. di teras ya. Jadi kantornya bagus gelap, tuh. kantornya gelap. Kalau kadisnya yang masuk ya, jadi dia bisa ngelihat kinerjanya. Kayak gini, kayak abang di kantor sama Bang Jun, kita di editor, teman-teman yang ngirim berita gitu misalnya Bang. Iya. Kan nggak mungkin kan kita lepas mereka, mana berita lu, jatuhnya kayak gitu. Lu Nah harus itu, mencapai nah kalau kayak gitu KPI-nya. lebih mudah. Kadisnya apa? Video call. Ya, dan dia lebih punya kebijakan. Dia- Enak dia- aja gue dia- masuk. dia di ruangan lu ini. leha-leha gitu. Iya itu kayak gitu. Kayak gitu. Gua cek Bagus video tuh. call nih, gua cek video call tas aja. Wah, nggak ngangkat nih. Itu lebih masuk akal. Kayaknya Kalau lagi di mana nih? nelpon kan bohongan ya, video call. Coba puterin gini. Ya, itu lebih masuk akal tuh. Itu menarik tuh. Dari Ya Kemendagri. itu jadi patokan juga. Kan selama ini yang kita tahu ya di Pemkot Depok walaupun udah sebulan berjalan, tapi lurahnya, camatnya, kadisnya ikut WFA. Iya. Ah, ya kan? Biarpun memang ada. Ya masuk tuh. Lurah ada yang ada, cuman tapi Ketika gue tanya kenapa bang masuk, gue deg-degan kalau di rumah kata Iya. dia ngomong gitu. Karena memang ada yang memang jiwanya kerja, ada juga yang meleho-meleho ya nggak ada gitu. Ada juga yang keluar memang harus ngerjain garapan ya Bang. Iya. Gak bisa dari jarak jauh. nyalo. Iya. Wah, padahal udah pakai halus loh. Kalau gue suruh Eva nggak kusut. Ya lebih enak kerja di inilah, di kantor tempat lah. kerja. Kan namanya juga kerja di kantor. Pokoknya intinya ini jadi tolak ukur. Besok kita lihat berapa sih sebenarnya selama sebulan WFA itu memangkas untuk biaya listrik aja Iya. ya di Pemkot Depok. Nah, Ntar kita tanya ya, Ah. kabaknya siapa ya sekarang? soalnya kan di 2024 ya itu 8,9 miliar selama setahun. Berarti dirata-ratakan tadi kata Arnet itu 750 jutaan. Ya makanya kita lihat nih kemarin ada penghitungannya nggak nih selama sebulan. Kalau belum, nah ini jadi Iya. tolak ukur juga buat Pak Wali. Bener gak ini efektif gitu. Kru gimana kru? Tapi sejauh ini Jun, maksudnya wali kota udah menentukan ngikut pusat di hari Jumat apa tetap di hari Senin? Kalau Pak Wali emang secara ini belum gua berhasil wawancara ya untuk ini. Tapi tadi ketemu wawancara asisten menyatakan memang untuk dia mau Jumat atau Senin saat ini mungkin dalam waktu dekat sepekan atau 2 pekan ke depan masih Senin. Masih Senin. Jadi kan yang penting Sama lah, ada sama Senin yang penting juga, ada ada WiFi-nya harinya kayaknya tidak terlalu ini karena memang ada beberapa di daerah yang ada yang bukan hari Jumat juga. Jadi belum SE ini kan baru Kemendagri ya. Iya. Kemenpan belum. Iya. Oh berarti harus ada Kemenpan ini juga. sama juga nanti koordinasi dari Pemprov Jabar gitu karena kan nggak bisa tuh kita langsung serta merta Untuk penguatan lah itu ya. karena memang tetap harus ada koordinasi dan arahan dari Pemprov Jawa Barat
untuk soal ini. Ya prinsipnya kalau UEFA Depok udah duluan memang. Ya tolong aja dah, pokoknya kalau diwawancara gampang deh gitu dong kalau gua. Iya, karena kita membutuhkan hal itu. Iya. Oke, udah berapa kru? Kru gimana kru? Ya udah cukup ya. Oke. Nanti kita update mungkin di sebulan ke depan update-nya ini efektif apa enggak, dan kita lihat juga benar enggak ada pengawasan dari pimpinan tinggi Pratamanya, baik itu Kadis, baik itu camat, lurah, ya kan, ini jadi tolak ukur nanti, gitu aja. Oke. Thank you. Oke, makasih, tapi jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Kita juga rencana mau pakai kaos. Tolong dimodalin. Oke. Kita jual. Oke, bye.